Oke, selamat pagi teman-teman semua. Kita melanjutkan pertemuan selanjutnya. Nah, yaitu elemen kunci AMDAL. Nah, bagian atau informasi yang harus ada dalam AMDAL dan perlu diperhatikan oleh pihak berkepentingan. AMDAL itu kan udah dijelaskan, yaitu kajian untuk mengetahui dampak-dampak yang akan terjadi pada kegiatan atau usaha yang dilaksanakan. Nah, untuk elemen kunci AMDAL di sini ada pramakarsa kegiatan, ada rencana kegiatan, ada lokasi kegiatan, ada zona lingkungan, ada rangkaian tahapan kajian, ada dampak potensial, yaitu yang berhubungan dengan tanggapan masyarakat, aspirasi masyarakat, terus ada dampak penting, ada terlibatnya pihak-pihak instansi, terus pihak ketiga atau pihak dari perusahaan atau pemerintahan. Terus ada pengelolaan dampak lingkungan. Nah, pengelolaan dampak lingkungan ini biasanya yaitu kelayakan lingkungan, yaitu dengan pengajian atau pengujian lingkungan tersebut. Terus di sini ada pramakarsa kegiatan atau orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas kegiatan yang akan dilaksanakan pihak-pihak yang mengaju AMDAL yang disetujuinya nantinya. Terus di sini pramakarsa itu harus sesuai dengan identitasnya, statusnya, dan alamat yang harus jelas. Selain itu juga informasi lembaga juga perlu diinformasikan, dicantumkan dalam kegiatan pramakarsa kegiatan tersebut. Harus ada penanggung jawab individunya, misalnya pemerakarsanya adalah salah satu dari perusahaan atau dari manajemennya tersebut. Terus rencana kegiatan atau usaha atau kegiatan yang dilaksanakan pramakarsa. Nah, di sini ada rencana kegiatan yang harus dipenuhi, yaitu harus masih dalam fase studi kelayakan atau perancangan. Terus ada komponen kegiatan yang harus diuraikan, misalnya yaitu fase konstruksi. Fase prakonstruksi itu sebelum terjadinya kegiatan dari usaha tersebut. Terus ada pembangunan dari pembangunan tersebut. Terus ada konstruksinya, misalnya dari berjalannya pembangunan tersebut. Terus ada setelah itu bisa dioperasikan. Setelah bisa dioperasikan, nah itu harus diuraikan kegiatannya nantinya di laporan, yaitu di KA AMDAL. Terus informasi yang wajib lainnya itu harus menjelaskan tentang tujuan kegiatan, memaparkan denah kegiatan, harus jadwal pelaksanaan, izin persetujuan formal yang ada itu harus dipublikasikan setidaknya ke media tulis atau kayak seperti mungkin bisa seperti media internet atau medsos, itu bisa diajukan untuk mengetahui pelibatannya nantinya untuk mengenai dampak potensial yang ada. Oke, selanjutnya itu ada lokasi kegiatan. Lokasi kegiatan ini di mana pramakarsa akan melakukan kegiatan. Yang perlu dilakukan perlu disertakan yaitu informasi administrasi pada letak lokasi. Administrasi itu berhubungan dengan keuangan yang akan digunakan dalam kegiatan usaha tersebut. Misalnya dalam pembangunan gedung ini membutuhkan dana sebesar sekian. Nah, itu biasanya untuk administrasinya. Terus dilengkapi dengan sejarah pemanfaatan lokasi kegiatan dan kegiatan sekitar lokasi. Terus adanya harus sesuai dengan rencana tata ruang, harus sesuai dengan penyusunan tata ruang.
Selanjutnya ada rona lingkungan. Nah, komponen komponen-komponen lingkungan di lokasi tapak proyek dan sekitarnya itu harus diperhatikan. Yang pertama itu untuk rona lingkungan itu dibutuhkan identitas pengaruh komponen kegiatan, terus data baseline dalam perkiraan dampak, ada data rona lingkungan yang benar-benar relevan gitu, harus berguna untuk kajian dampak, representasi representatif, terus mewakili musim berbeda, terus ada perhatian khusus terhadap komponen lingkungan sensitif gitu. Itu harus jadi perhatian kita untuk mengkaji AMDAL. Terus ada rona lingkungan. Rona lingkungan itu melibatkan fisik, kimia, biologi, sosial, kesehatan. Nah, misalnya pengaruhnya nanti rona lingkungan ini misalnya untuk sosial budayanya gimana, terus untuk tumbuhan hewannya gimana nantinya, terus ada kesehatan masyarakat, itu yang paling penting biasanya berhubungan dengan dampak yang akan terjadi gitu. Itu rona lingkungan itu ada di dokumen KAMDAL biasanya. Dampak potensial yang akan muncul biasanya ya, dampak yang akan muncul. Nah, yaitu yang pertama itu dampak potensial, dampak yang diduga dapat terjadi saat komponen kegiatan atau berinteraksi dengan komponen ruang lingkup. Nah, kita bisa melihat identifikasi dampak. Yang pertama ada komponen kegiatan dampak, ada komponen lingkungan. Nah, bisa diturunkan kita dampak potensialnya, yaitu sebagian dampak dapat diabaikan sejak awal, terus sebagian dampak juga dapat dikaji lebih mendalam. Nah, misalnya dampaknya bisa diabaikan, mungkin pengaruhnya lebih sedikit jadi bisa ditinggalkan. Jika dampaknya lebih besar nanti kedepannya pengaruhnya, yaitu harus dikaji dengan dampak yang perlu dikaji ulang biasanya dengan dampak penting hipotetik biasanya. Terus perlu dikaji untuk memperkirakan, mengetahui keberadaan dampak, misalnya muncul atau tidak nanti dampaknya gitu yang bakal terjadi. Terus besaran dampak, yaitu kualitatif atau kuantitatif dari dampak tersebut. Terus ada karakteristik dampak, yaitu positif atau negatif nih nanti munculnya. Kalau positif kan kita bisa lanjutkan, kalau negatif ya kita harus mencari solusi lain. Nah, terus sifat penting dampak, yaitu penting atau tidak gitu dampaknya. Kalau tidak begitu penting bisa diabaikan. Selanjutnya itu dampak penting. Nah, di sini dampak penting itu yang setelah dikaji dan disimpulkan dapat menimbulkan perubahan sangat mendasar gitu, nantinya bisa berubah banget nantinya kan. Terus membutuhkan upaya pengelolaan atau pemantauan. Nah, dampak penting itu harus ada informasi terus gitu. Informasi tiap dampak harus lengkap seperti nama, terus waktu, kuantitas, lokasi, parameter, terus nama dampaknya, pengaruh dampaknya, terus fase kemunculannya, ada sumber dampak. Nah, sumber dampaknya itu apa aja misalnya. Terus ada waktu sebaran, nama dampak, kuantitas sebaran, sifat sebaran, lokasi dan luasan sebaran, terus parameter sebaran. Nah, itu jadi dampak penting. Nah, dampak penting itu bisa diperkirakan, yaitu dengan dampak yang perlu dikaji dengan dampak penting hipotetik. Terus dampak tidak penting mungkin tidak akan dilanjutkan. Jika dampak penting itu harus memenuhi nilai-nilai yang ada di butuhkan, misalnya waktu dan nama, terus lokasi, terus parameter. Nah, itu yang harus diperhatikan untuk dampak penting. Kalau tidak penting tidak terus dilanjutkan, yaitu bisa diabaikan. Nah, terus ini pengelolaan dampak. Rencana pengelolaan dampak itu harus memiliki setiap dampak rencana
komponen lingkungan terkait, yaitu bisa dilakukan terhadap sumber dampak maupun objek dampak. Harus jelas siapa pihak yang terlibat seperti pengelola, terus pengawas, pelopor, perancang, itu harus harus jelas. Terus informasi rencana pengelolaan dampak harus lengkap, misalnya dari kelengkapan kelola, waktu peloporan, terus ada objek kelola dan sebagainya. Yaitu untuk pencegahan, untuk pengurangan dan pengelolaan dan kompensasi. Biasanya itu ada di dokumen RKL RPL. Nah, dokumen yang berisi tentang pengelolaan dampak. Nah, selanjutnya untuk pengelolaan dampak itu ada rencana pengelolaan. Nah, yang disebutkan tadi, waktu kelola, pihak yang terlibat, pendekatan, tujuan, kriteria izin, parameter. Sedangkan untuk rencana pemantauan itu ada sasaran pantau, parameter pantau, waktu pantau gitu untuk pemantauan. Hampir sama sih, tapi biasanya untuk rencana pemantauan ini bersifatnya dalam kurun yang akan panjang gitu, sama. Nah, ini tanggapan masyarakat. Tanggapan masyarakat wajib diperhatikan oleh pemrakarsa sebagian bagian dari pelindungan kepentingan masyarakat dan transparansi proses. Terus diatur dalam Bapeda nomor 08/2000 tentang tata cara keterlibatan masyarakat, keterbukaan informasi dalam proses AMDAL. Nah, di sini ada 3 jalur proses, yaitu pengumuman, konsultasi masyarakat, keterwakilan masyarakat. Nah, itu harus memenuhi. Makanya harus membuat iklan atau membuat pengumuman di media biasanya. Terus masyarakat akan melaksanakan dampak-dampak yang terkena dalam berkepentingan masyarakat. Yang memperhatikan itu masyarakat akan langsung memetakan dampak kegiatan. Terus dampak yang berpengaruh dalam bentuk keputusan AMDAL, terus masyarakat yang terkena dan tidak terkena AMDAL tersebut harus diperhatikan. Terus ada pihak yang terlibat. Pihak yang terlibat itu yang saya sudah jelaskan sebenarnya tadi kurang lebih untuk identitas peran pihak-pihak yang terlibat penyusunan AMDAL, pelaksanaan kewajiban pasca AMDAL nih. Itu ada konsultan atau instansi ketiga lah ya. Terus ada instansi pemberi izin seperti kepemerintahan, instansi kegiatan pembinaan itu dari pemerintahan juga biasanya. Terus atau dari legalitas yang memang dia menaungi kegiatan tersebut. Terus sama penerimaan laporan kegiatan, pelaksanaan pengelolaan kegiatan, pengawasan pengelolaan lingkungan, pelaksanaan pemantauan lingkungan, pengawasan pemantauan lingkungan. Nah, yang terlibat gitu. Terus AMDAL itu merupakan proses kemungkinan semua pihak yang akan terlibat saling berkomunikasi sejak suatu kegiatan masih dalam perencanaan. Nah, jadi pihak yang terlibat itu masih dalam fase perencanaan. Terus ada kelayakan lingkungan. Nah, kelayakan lingkungan yaitu mengenai diperolehnya suatu evaluasi holistik terhadap dampak-dampak dirancang kegiatan. Hanya dianggap layak lingkungan jika semua dampak dapat ditanggulangi atau memanfaatkan lebih besar dari biaya penanggulangan dampak. Terus ada syarat lain yaitu lingkungan daya dukung lingkungan tidak dilampaui, terus kebijakan pemerintah tidak dipengaruhi tidak terpengaruh atau berubah gitu ya.
Terus nilai sosial itu atau pandangan masyarakat tidak terganggu, ada entitas ekologi kunci tidak terganggu, kegiatan existing tidak terganggu. Nah, ini adalah nilai-nilai yang harus dipenuhi oleh Purwakarsa untuk kelayakan dari lingkungan. Nah, untuk rangkaian tahapan kajian yaitu yang pertama itu ada identifikasi dampak potensial. Yang kedua itu selanjutnya ada pemantauan dampak penting hipotetik, terus ada penyusunan kerangka analisis, terus ada perkiraan dampak, evaluasi dampak, dan perencanaan pengendalian dampak. Nah, di sini untuk 3 poin utama itu untuk HA AMDAL itu ada identifikasi, pemantauan, dan penyusunan. Pas analisis dampak AMDAL itu ada perkiraan dan evaluasi. Dan untuk dokumen RKL FL-nya ada di perencanaan dan pengendalian dampak. Nah, tahap kajian ini terdiri dari beberapa proses yang tadi yang dijelaskan secara runut, kemudian diuraikan dalam dokumen AMDAL. Mungkin itu aja yang bisa dijelaskan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.